الذي جعلنا أمة قانتا للدين حنيفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد والسماوات العليا أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا ودليلا بإذنه وسراجا منيرا صلاة وسلام دائمين متلازمان إلى هذا الرسول الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا وبذلوا لإعلاء كلمة الله عنه أما بعد فعباد الله ارسلوا الله وطاعته لعلكم تفلحون. Kemudian kami melakukan seluruh astagfirullah ini. Apabila disyadari lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar dari berfirman, ya antum hina dan surah Al-Baqarah ayat 83 Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah ya ma'asalatullah wa sadaqallah. Kita semua tidak bagikan kehadiran Allah yang Maha yang telah banyak mengamalkan nikmatnya yang tidak terhitung bertemankan masyarakat akhirat dengan iman Islam yang kesempatan dan ingatkan Allah sehingga akhirnya dengan nikmat nikmat tersebut negara sebut pada selama ini yang satu sejauh ayam kebaikan seluruh generasi yang mulia tidak dapat dilaksanakan salah satu kewajiban kita yakni masalah Tuhan yang menambahkan kafir dan pada benda dengan seluruh ibadah kita yang sedang kita kerjakan yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan mudah-mudahan lima Allah Subhanahu wa Ta'ala terkaya dan kita meninggalkannya sebagai bekal ketika masuk ke yang kubur. Selalu saya juga kita sampaikan pada junjungan yang masyarakat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya minas salawati ilallah. Dan selanjutnya pada Rasulullah bersenyum pribadi dan mengumpulkan hadir bersama ini. Mari sama-sama kita pikir betapa kita kepada Allah kepada jalan yang sebenar-benarnya yakni melaksanakan segala apa yang Allah berikan kepada kita dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang sudah dilarang. Mudah-mudahan kita terhindar min azabillah. Hadirin dari masyarakat sekali lagi dengan hari ini akan terjadi pergantian tahun. Tahun 2024 akan menjadi masalah tinggal dan kita akan menjadi selamat datang tahun 2025. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita puji tahun 2024 ini Allah masih berikan rahmat kepada kita sehat walafiat dan kita masih bisa bernafas. Artinya nikmat hidup begitu baik buat kita yang Allah berikan bagi kita syukur. Allah berfirman Rasulullah berbicara tentang nafas. Ketika manusia itu masih mempunyai nafas, artinya manusia itu masih hidup. Dalam bidang tanbih wal kulit
dijelaskan oleh Imam Nasr bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi bahwasanya manusia itu setiap satu jamnya itu bernapas sebanyak 180 napas. Kalau sehari sebanyak 24 jam itu berarti kita bernapas sehari semalam sekitar 4.320 kali napas. Nah, dijamin oleh Imam Nasr setiap kita memasukkan napas ke tubuh kita dan kita mengeluarkan napas dari tubuh kita, itu ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika kita memasukkan napas ke tubuh kita, ada pertanyaan, amal bin nafsi. Amal apa yang sudah kamu kerjakan ketika kamu napas ini? Ketika kita mengeluarkan napasan, pertanyaannya sama, amal bin nafsi. Amal apa yang sudah kamu kerjakan ketika kamu mengeluarkan napas? Napas keluar masuk, ada pertanyaan. Beruntung napas kalau tadi sudah berakhir, itu napas kita gunakan dengan amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Ayat yang saya bisa bacakan dalam surah Al-Waqiah ayat 83 Allah berfirman, "Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun." Maka tidak apabila nafas itu sudah berada di tenggorokan, wajib hanya izin dulu kamu ketika itu akan melihat. Ini yang berbeda menafsirkan dan berbeda dengan Nabi yang kamu Nabi akan melihat nafas kamu yang keluar. Itulah manusia yang dikatakan sedang sakratul maut. Nanti ketika sakratul maut, kita akan melihat nafas kita itu keluar, apakah gampang keluarnya, apakah sulit. Lalu kita berikan nasihat. Itu malaikat kalau menyebut seseorang, itu dicabutnya dari kaki. Jari-jari kaki lebih dahulu dicabut. Mengapa kaki duluan, bukan tangan ataupun kepala? Dicabutnya kaki duluan agar orang yang sudah sampai maut yang mau dicabutnya itu tidak bisa lari. Kalau dicabut dari mulut duluan, kakinya belum dicabut, itu akan bisa lari. Kenapa? Karena saking sakitnya. Itu dijelaskan oleh ulama, sakitnya orang dicabut mulutnya itu ka'abi darbin bisayf, seperti dipukul 1000 pukulan dalam pedang. Itu lebih sakit dicabut mulutnya. Itu malaikat nyambut lebih dahulu dari kaki, dan dicabutnya tidak sekaligus. Dicabut dari kaki sampai di lutut betis. Ada yang manggil malaikat, yunadil munadi, da'hu hatta yastariq. Berhenti dulu sampai di lutut, jangan diteruskan sehingga dia bisa istirahat. Ini dicabutnya sekaligus kan sakitnya cuma sekali. Ini dicabutnya berkali-kali dari kaki sampai ke lutut, suruh berhenti dulu, istirahat dulu. Sedangkan tadi rasa sakitnya itu seperti dipukul 1000 pukulan dengan pedang. Dan istirahatnya itu, kalau orang yang min ahlul khair, itu istirahatnya lasa sebentar.
Tetapi kalau orang yang ahlu syar, itu berhentinya mereka mencabut roh dari kaki sampai lutut itu berhari-hari, bahkan ada yang berbulan-bulan. Rohnya itu sudah dikeluarkan dari kaki sampai lutut, baru kemudian diteruskan. Dicabut lagi dari lutut sampai ke pusat. Sakitnya juga minta ampun. Sampai di pusat ada lagi suara munadi, ada suara pada malaikat, da'u wa tayassari menjadilah sampai selahatur, sampai pusat selahatur. Dilanjut lagi sampai ke dada, sampai di dada, da'u wa tayassari, tinggal dulu sehingga selahatur. Begitu sudah selamat, dicabut lagi sampai kontrol, sampai tenggorokan. Di tenggorokan ini dikasih kesempatan anggota badan untuk mengucapkan selamat tinggal. Mata yang sebelah mengucapkan selamat tinggal kepada mata yang sebelah lagi. Assalamualaikum ilaika ila yaumil qiyamah, kata mata yang sebelah. Selamat tinggal wahai mata, sampai jumpa nanti di akhirat. Dari ini juga mengucapkan selamat tinggal. Yang sebelah mengucapkan selamat tinggal kepada telinga yang sebelah. Sampai jumpa nanti di akhirat. Tangan, dua tangan ini salah satunya mengucapkan selamat tinggal tangan, sampai jumpa nanti di akhirat. Kaki juga yang sebelah mengucapkan selamat tinggal, sampai jumpa nanti di akhirat. Dan keterangan yang selanjutnya kata kitab rekomendasi itu, ini kita berlindung apabila iman itu mengucapkan selamat tinggal kepada lidah. Artinya di saat tenggorokan ketika nafasnya berakhir sudah sampai di tenggorokan itu iman mengucapkan selamat tinggal kepada lidah, hati mengucapkan lidah kepada tauhid. Artinya orang menghembuskan nafas yang terakhir itu tidak membawa iman, tidak membawa tauhid. Sebab para bapak hadis sekalian, ketika seseorang sedang sakratul maut, itu iblis duduk di kepala orang itu mengelicurkan agar yang orang yang sedang sakratul maut itu tidak mengakui keesaan Allah. Maka kalau lidahnya berucap tidak mengakui keesaan Allah, berarti mati tidak masuk, mati tidak membawa iman. Dan orang yang mati tidak membawa iman itu pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya ketika ada yang sakratul maut, dari keluarga kita atau siapa saja, mestinya ditarikkan di telinganya itu. Terus jangan berhenti sampai menghabiskan beberapa nafas yang terakhir. Apa tariknya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ingat Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, orang yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, dipastikan akan masuk ke dalam surga. Iman ini sudah diurus oleh Allah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan apabila kita dimatikan, mati membawa iman. Ada nama di sini lain, ada majlis penyambutan yang sangat gampang sekali.
juga dijelaskan dalam kitab Qur'an Nasir. Apabila Allah berkehendak menyelamatkan seseorang itu, maka dikatakan datanglah malaikat maut pada seseorang itu. Berangkatlah malaikat maut itu untuk menyelamatkan seseorang itu. Dicabut dari mulutnya. Ternyata dihadang oleh kebaikan mulutnya. Rupa-rupanya waktu masih sehat, ini mulutnya sering membaca Al-Quran, sering berzikir. Kalau ngomong yang enak-enak, tidak pernah itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar dan juga gibah. Sehingga ketika dicabut oleh malaikat, terhadang, malaikat tidak bisa nyabut dari mulutnya. Terhalang oleh kebaikan mulutnya itu. Lapor malaikat pada Allah, ya Rabb, ada hambamu yang aku cabut dari mulutnya tidak bisa, terhadang oleh zikirnya. Kata Allah, tidak. Kedatangan yang lain. Berangkat lagi Israel, dicabut lagi dari tangannya. Ternyata dihadang lagi oleh kebaikan tangannya. Orang ini rupanya waktu sehat, tangannya sangat dermawan, sering membantu orang, sering menolong orang, sering membantu yatim piatu. Ketika dicabutnya dari tangan, tidak bisa malaikat. Lapor lagi, ya Allah, tidak bisa dicabut dari tangan. Kata tidak lagi, kalau ada yang lain dicabut dari kaki. Ternyata dihadang oleh kebaikan kakinya. Rupanya waktu masih sehat, kakinya ini sering jalan ke masjid, sering jalan ke taklim, sering jalan silaturahmi. Tidak bisa dicabut dari kaki. Lapor lagi pada Allah, ya Rabb, tidak bisa lagi dari kaki. Kata Allah, tidak dari anggota yang lain. Dicabut dari mata. Ternyata dihadang lagi oleh kebaikan matanya. Rupanya ketika masih sehat, matanya ini banyak berbuat kebaikan. Sering melihat Al-Quran, sering melihat jalan menuju ke masjid, sering melihat untuk silaturahmi, taklim dan sebagainya. Terhadang sama yang namanya amal kebaikan matanya itu, tidak bisa lagi. Lapor lagi, kata Allah, pindah lagi dari anggota yang lain. Tidak lagi dicabut dari telinganya. Ternyata terhadang lagi oleh kebaikan telinganya, tidak bisa. Udah waktu masih sehat, telinganya sering mendengarkan maidah hasanah, sering mendengarkan orang baca salawat, sering mendengarkan orang baca Al-Quran. Tidak bisa dicabut dari telinganya itu. Lapor lagi pada Allah, ya Allah, udah semua anggota mendengarkan tapi tidak bisa, semuanya terhalang oleh kebaikan orang itu. Lalu apa kata Allah? Uktub ismi ala jabbika walahu. Hai Israel, tulis namaku di telapak tangan kamu. Unjukin semua itu. Ditulislah nama Allah di telapak malaikat Israel, dikasih unjuk kepada semua itu. Dilihat dan tersenyum. Sangat asik melihat tulisan nama Allah ketika sakratul maut itu dicabut dari mulutnya, tidak berasa bagikan menyabut benang dari perut. Sangat gampang dan mudah. Ini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang salihah, orang-orang yang taat beragama kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika meninggal dunia, keluar napasnya itu, keluar ruhnya itu dengan sangat gampang sekali. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti pergantian tahun ini kiranya kita terus meningkatkan aktivitas takarub kepada Allah yang lebih kita bersemangat dan lebih kita tingkatkan lagi. Mudah-mudahan juga apabila kita dimandikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. وعبدتك حتى يأتيك اليقين فارتضى بذلك لتبعتنا فعلم لكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبكذب به ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي فتوسط لك
لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان من يهده وكفر. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وعلى آله وصحبه مساكين الهدى. عباد الله اتقوا الله تعالى بسماع النبي والخبر وانتهوا عن نهاكم عنه واهدوا واعلموا ان الرسول على النبي كريما وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما بارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين